Gimana ceritanya aku bisa ngedirect video dokumenter pendek tentang pacuan kuda hanya karena aku keseringan nonton Drive to Survive. Halo, nama saya Alam, saya content creator. Saya bekerja untuk agensi yang memegang sebuah event pacuan kuda paling besar di Indonesia. Namanya Sargako. Sebenarnya tugasku hari itu adalah menemani judge. Aku ada di sini di bawah tower steward ini. Sebenarnya tugasku adalah untuk melakukan post race interview karena memang kita sangat butuhkan itu gitu di konten. Ya. Oke, gimana Pak perasaannya? Adalah kelas. Wah, seneng Pak. Kalau kuda menang itu rasanya dunia milik kita Pak. Walaupun tugasku cuma itu gitu, tapi kayak ada satu momen yang buat aku tiba-tiba langsung all in to one this video idea, yaitu adalah video yang kita lihat sekarang. Nah, so what happened is, jadi kalau misalnya kalian mau lebih banyak kontesnya bisa nonton videonya dulu, cuma 5 menit. The context adalah ketika adalah salah satu joki yang jatuh. Pada video yang kedua ada joki jatuh, itu accident yang mungkin dalam satu race mungkin cuma 1 atau 2 kali terjadi, dan biasanya memang nggak parah, tapi kali ini memang lumayan fatal mungkin ya. Kecelakaan itu. Aku sendiri kan sebenarnya agak awam gitu sama kepacuan kuda, tapi di situ aku bisa ngerasain gitu dari segi steward, dari panitia, semuanya tuh kayak ngerasa ada sesuatu gitu yang salah gitu. Kita rasain keheningan yang nggak enak gitu, like this eerie silence gitu loh tiba-tiba. And then dari suara hati steward gitu aku dengerin kayak, oh ada joki yang jatuh gitu. Oh ternyata terlalu dipantau, which dari hasil kita liputan kita tahu gitu bahwa Truli Pantau ini adalah joki dari Santana Stable, dan kita tahu bahwa Santana Stable cuma punya 1 joki gitu. Dan what happened? Oh ternyata setelah hari selanjutnya ternyata digantikan oleh seorang joki lagi gitu, which yang menurut aku wow, ini sesuatu yang mungkin worth jadi konten mungkin ya, atau tidak, I don't know. The crazy part is jokinya menang gitu sih, namanya Marcel Singal, dan Marcel Singal bisa menang gitu juara 2. And then the emotion-nya itu bener-bener kayak luar biasa gitu. Saya lihat pemilik, grooms, dan juga joki itu semuanya menangis gitu, tersentuh dengan apa yang terjadi gitu. Dan aku hari itu ditemani oleh satu videographer yang bisa aku arahkan, bisa aku direct gitu. Dan hari itu aku langsung direct aja, kita deketin aja dia semua gitu. Kita coba ambil footage-nya sebanyak-banyaknya antara semua orang dari Santana Stable gitu yang bisa kita take dan worth a story gitu. Nah, di situ di saat yang sama semua pengalaman aku menonton Drive to Survive tuh muncul semua gitu. Bagaimana cara merangkum cerita ini menjadi satu cerita yang utuh. Seperti yang Aristoteles bilang gitu, bahwa cerita itu memiliki 3 struktur utama, yaitu beginning, middle, and end gitu. 3-tiganya harus ada. Dan dari situ aku coba secara cepat gitu, coba memetakan apa yang sudah terjadi kepada struktur itu gitu, yang sangat mudah aja gitu. Oke, opening, ada kuda, ada jokinya jatuh, and then what gitu kan. Berarti masuk ke middle-nya adalah proses bahwa si Marcel Singal ini bisa menggantikan joki gitu. Apa yang terjadi? Bisa nggak dia menang? Bisa nggak dia bisa melawan kuda-kuda yang lain gitu? Setahu kudanya yang belum pernah dia tunggangi, dan seperti apa hasilnya? And then masuk ke ending, oh ternyata dia bisa menang gitu. Ternyata dia bisa menang, dan jadi itu jadi kepo gitu, seperti apa perasaan dia gitu kan. Nah, karena aku sering nonton Drive to Survive, kita pasti kenal dengan yang sepenting apa interview dalam mentuturkan narasi. Hal itu yang yang benar-benar aku rasain sangat berguna gitu di project bersama Sarga ini. Dan karena itu mau tidak mau aku harus interview mereka berdua tuh, at least joki sama ownernya lah. Ketika sama joki aku dapetin apa yang kubutuhin banget sih, karena kayak jokinya sangat-sangat emosional, dia sangat bersyukur bahwa dia punya support dan lain sebagainya. It's very nice things that I expected from him as a joki gitu. Jadi kayak ketika dia ngejawab kayak gitu, aku jadi kayak oke, pas, mantap. Bangga banget. Ya yang nggak disangka-sangka bisa terjadi. Ya teman baik kan. Ya kita cuma bisa membantu sebenarnya. Dan
lucunya ini pas harus nge-interview si pemilik gitu. Aku rasa aku di sini agak miss dikit karena aku nanya ini dan jawabannya ini gitu. Gimana Bapak perasaannya sekarang? Joki kita ada di rumah sakit. Udah disuruh dokter yang ngurus untuk disuntik aja. Jadi nggak bisa orang ceritain gimana perasaannya, nggak tahu Mas. Very awkward. Aku sebenarnya sih kayak aduh salah nanya kayaknya. Iya, kudanya mati kenapa gue tanya perasaan ya. Tapi ya udah gitu. Tapi at least ada jawaban-jawaban yang bisa kita gunakan dalam paper edit gitu. Jadi ketika aku ngedit paper editnya gitu, semuanya udah sangat mudah untuk dirangkum dan it's complete at least untuk 3 struktur Aristoteles tadi gitu. Ada beginning, middle, dan end yang membuat cerita itu bisa jadi utuh gitu. Lihat dari views di TikTok dan di YouTube juga, aku sangat senang banget ternyata orang-orang reseptif, terutama teman-teman yang ada di Pacuan Kuda yang aku tahu mereka tidak pernah terekspos dengan konten-konten naratif seperti ini gitu. Dan I feel like I wanna do this again without, bukan jadi accidental lagi gitu, tapi hal yang bisa di planning, which is really hard sih sebenarnya gitu. Cuma mungkin plot base story seperti ini kayaknya aku benar-benar tertarik banget. Nah itu tadi gitu, mungkin aku juga nggak bisa ngebuat ini tanpa punya pengalaman setika menonton Drive to Survive yang buat aku akhirnya familiar sama semua bahasa visualnya gitu. Jadi kita lebih mudah lagi untuk menceritakannya. Gitu hehehe.